dari agama saya sebelumnya ini harus menyediakan dana sekian untuk acara pemberkatannya. Nah di situ saya sempat diledek sama bos saya, kenapa nggak masuk Islam aja, biayanya murah, nggak dipersulit, ya kan, segala macamnya. Di situ saya bukannya menutup diri untuk pindah, enggak. Saya kalaupun masuk atau pindah agama lain itu bukan karena pernikahan tapi karena dari hati. Masya Allah, alhamdulillah. Lelang dakwah, lukisan Tegal Alang Ubud Bali karya Meru Sandia, pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembangunan gedung dakwah Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia, Jakarta sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan para mu'alaf binaan Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia di Jakarta. Alhamdulillah, ada seorang dermawan yang mewakafkan tanahnya di pinggir jalan raya dekat Taman Mini Indonesia Indah dekat Exit Tol. Dengan luas 514 meter persegi ini sudah tersedia, tinggal dibangun gedung dakwah saja. Lukisan ini dilelang dengan harga 9,5 juta saja untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala haula wala quwata illa billah. Sama-sama kami muliakan Ustadz Kainama, yang kami muliakan juga Bapak Antonius Dimas Widi Satria beserta keluarga dan kerabatnya. Dan hadirin sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali yang berbahagia ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka prosesi mengucapkan 2 kalimat syahadat atas nama Bapak Antonius Dimas Widi Satria yang akan kembali kepada agama Islam. Mengapa kita katakan kembali? Karena sesungguhnya semua bayi dilahirkan dalam keadaan Islam. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Orang tuanya lah yang menjadikan seseorang itu menjadi Nasrani atau Yahudi atau Majusi. Sehingga pada hari ini bukannya masuk Islam tapi kembali kepada Islam. Allahu Akbar. Sebelum kita laksanakan prosesi 2 kalimat syahadat, ada baiknya kami bersilaturahim, berkenalan dengan calon mualaf, ya, Mas Antonius Dimas Widi Satria. Dipanggilnya siapa? Dimas. Mas Dimas. Mas Dimas usia berapa? Tahun ini masuk 33. 33, alhamdulillah. Sudah berkeluarga? Belum. Belum, masih single? Alhamdulillah. Nah, boleh diceritakan kira-kira apa getaran hati atau ada apa yang kira-kira membuat tertarik ingin kembali kepada Islam? Jadi awalnya emang sebelum saya ingin masuk ke Islam ini, saya selalu terbuka dengan agama apapun termasuk Islam. Jadi saya sering mendengarkan ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz atau habib. Nah kemudian terakhir ini saya punya problem dengan masalah saya ingin berkeluarga, ya kan. Dari agama saya sebelumnya ini harus menyediakan dana sekian untuk acara pemberkatannya. Nah di situ saya sempat diledek sama bos saya, kenapa nggak masuk Islam aja, biayanya murah, nggak dipersulit, ya kan, segala macamnya. Di situ saya bukannya menutup diri untuk pindah, enggak. Saya kalaupun masuk atau pindah agama lain itu bukan karena pernikahan tapi karena dari hati. Masya Allah, alhamdulillah. Nah disitulah mulai saya coba belajar, cari lagi, menggali-gali. Saya
dengar lagi Ustadz Koko Denis, Iya. Habib Jafar. Nah, di situ hati saya mulai tergerak, makanya langsung saya utarakan ke bos saya, itu teman saya sekaligus saya anggap abang saya udah siap, bukan karena lain hal pernikahan atau karena saya kecewa terhadap gereja, tapi karena hati saya udah siap. Allah Akbar, alhamdulillah. Nah, kemudian agama sebelumnya apa? Katolik. Apakah ada paksaan dari teman-teman atau dari pendetanya atau dari keluarga untuk memeluk Islam ini? Apakah ada hambatan? Setelah kemarin saya syahadat secara pribadi dengan bos saya mengabarkan ke keluarga kalau dari ibu itu mensupport, yang penting menjalaninya dengan enggak anggot-anggotan dengan sering. Ya. Tapi dari bapak ada sedikit penolakan. Ya, mudah-mudahan semua penolakan itu bisa nanti kita hadapi bersama-sama dan dimudahkan. Karena prinsip syariat ini adalah memudahkan, menjaga jiwa, menjaga harta. Jadi apa tidak bisa syariat itu menyulitkan kehidupan manusia, memudahkan, memberikan jalan keluar, way of life gitu kan, tuntunan kehidupan gitu. Sehingga apabila ada suatu ajaran tapi menyulitkan kehidupan manusia, berarti perlu dipertanyakan, begitu. Baiklah, sebelum kita masuki acara inti prosesi pengucapan 2 kalimat syahadat, kita dengarkan dulu pesan-pesan nasihat mau'izatul hasanah, nasihat kebaikan dari guru kita yang kami muliakan, Ustadz Kainama. Kami persilahkan. Dari Ustaz. Fadil Mas Guru. Dari Ana juga? Dari antum. Ana hanya sebagai pengantar saja, Ustaz. Antum. Baik. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa atbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tuan guruku yang aku muliakan, saudaraku semua, saya sangat berbahagia karena tuan guru saya membukanya dengan kata-kata tidak ada orang yang pindah agama. Apapun alasannya. Jadi ketika Ustadz tadi bertanya kepada Dimas bilang, ya ini bukan karena saya ingin menikah, bukan. Itu sebetulnya jawaban yang umum. Dimas itu dipilih. Dimas, bukan kamu yang memilih Islam, bukan Kainama yang memilih Islam, bukan itu mualaf-mualaf yang ada di YouTube channel atau ada yang di media nasional, media mainstream atau di TV. Terus lalu mereka naik ratingnya, ngetop gara-gara jadi Islam. Dalam waktu yang sebentar saja ketahuan kau niatnya apa ini. Dimas, kamu bukan ada di situ. Kamu bukan di situ, bukan. Kamu itu adanya di orang yang dipilih Allah. Ini Ustadz duduk di sini, Tuan Guru duduk di sini, membalik. Akhi menjadi pengantar untuk Dimas. Ustadz Ipung masuk, semua sepersekian detik ini sudah ada. Si Ustadz duduk di sebelahnya, udah ada, gitu. Jadi tidak ada lagi ya, insya Allah nanti ke depan setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Dimas, tidak ada lagi di pikiran Dimas, insya Allah dibuang itu. Apa itu? Saya masuk Islam karena saya mempelajari. Banyak orang yang habis buku segini-segini nih, Dimas, buku-buku segini-segini nih habis. Sampai detik ini nggak syahadat-syahadat.
Ngobrol sama Kainama udah 1,5 tahun. Dia tinggalnya di Auckland, di Mount Albert. Bule asli. Dia bilang saya ingin tahu Islam. Semua orang geger gitu kan, jauh-jauh dari Mount Albert datang ke Jakarta ngobrol. Lalu tiba-tiba dia kembali lagi ke sana karena memang waktunya sudah habis. Lalu kita terus video call. 1,5 tahun Ustadz, sampai sekarang belum syahadat. Serius. Barusan Ana dari Cibubur. Ada kajian. Tidak diatur seorang perempuan warga negara Singapura, Ustaz. Dengerin, maju, habis sholat zuhur maju, syahadat. Anak kajian cuma 35 menit. Anak kajian 35 menit, dan dia dengar cuma 20 menit terakhir. Enggak disuruh. Tidak marilah kita menerima menerima hidayah Islam. Nggak ada ngomong gitu, nggak ada, sama sekali nggak ada. Anak ngomong aja. Dan tadi itu menjadi orang yang sekarang sudah 1249, alhamdulillah ya Ustaz. Kemarin itu masih 1248. Hari ini jadi Allah izinkan 1249 dari 14 negara yang berbeda selain Indonesia. Bersama dengan Ayah Sofia, bersama dengan Masjid Agung Sunda Kelapa, bersama dengan Yamima. Allah pertemukan orang-orang itu, baik orang Indonesia maupun asing, ketemu ngobrol sama Kainama, lalu bersyahadat. Yayasan-yayasan ini, lembaga-lembaga Islam ini yang menyediakan sertifikasi dan bimbingan Islamnya. Serta kalau ada bantuan sosial nanti menurut mereka. Contohnya, ya ini kita punya Tuan Guru 2 ini. Bayangin, tempat yang dipilih Allah aja ini restoran Arwani. Kenapa dipilih restoran ini? Allah ingin mencurahkan berkah untuk restoran ini melalui apa? Asma Allah disebutkan. Diulang-ulang, barusan perempuan, sekarang Dimas, nanti ada lagi katanya. Ini restoran ini mengalahkan masjid ini Ustaz. Masya Allah. Lo iya. Barakallah. Ustaz, 1 hari berapa orang syahadat di sini? 1 hari. Berarti ada rencana Allah ingin dibukakan pintu rezeki dari langit untuk restoran ini. Allah Akbar. Gimana? Bukan karena Kainama, bukan karena Ustaz, bukan. Allah yang punya mau. Tidak ada yang kebetulan, Kiai. Tidak ada. Dimas duduk di sini. Sebelah, nggak ada. Jadi bukan karena engkau belajar. Dimas, engkau mendapatkan hadiah terbesar dan terindah, termahal di seluruh muka bumi ini. Apa? Keselamatanmu dari penghukuman kekal di neraka. Engkau diselamatkan hanya dengan Allah meringankan bibir, lidahmu dan hatimu untuk mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena seorang manusia yang mengucapkan 2 kalimat ini, haram hukum bagi orang itu neraka. Saya aja yang mualaf mengimani ini sungguh-sungguh, bagaimana yang dari lahir. Kamu dipilih, bukan memilih. Maka itu insya Allah nanti belajar sama para ustadz, pegang itu kafah. Insya Allah. Cobaannya berat di tahun-tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun pertama apa? Dibuang dari keluarga. Wih, biasanya begitu Ustaz. Dimaki-maki orang. Kenapa kamu jual Tuhan Yesusmu? Kenapa kamu bagaikan Yudas Iskariot menyalibkan Yesus 2 kali? Macam-macam pengkhianat kamu. Atau karena perempuan kamu mau bikin macam-macam fitnah dan apa? Dulu itu si Dimas pernah kelakuan begini. Diungkit lagi yang dulu-dulu. Diserangnya bukan dia Ustaz sih, keluarganya sedih, dia jadi luluh. Aku kasihan, saya dulu dibilang gini, lo lihat kau punya orang tua tuh, hei Ambon, itu mati gara-gara kau jadi Islam. Kok Agustan kemarin, kok Steven, Ustadz Moko Ginta, yang mengangkat tangan bersuka cita mereka meninggal siapa? Maaf ya, jangan marah. Orang Kristen. Lihat tuh mualaf tuh.
mati. Kita doain itu si Kainama cepat mati juga kayak Ko Stephen, cepat mati kayak Moko Ginta, cepat mati kayak Ko Agustan. Saya bilang kalau saya cepat mati saya bersyukur. Kenapa? Artinya Allah telah mempersiapkan keluarga saya, jaminan hidup. Saya pulang kepada Allah waktu tugas saya sudah selesai. Sekarang ini saya belum tahu selesainya kapan dan apakah aku telah layak menerima keberkahan itu dari Allah. Mati secara husnul khotimah, aku belum tahu. Antum udah, dosamu hari ini dihapuskan udah. Tanya Ustaz, bagaikan bayi lagi. Jangankan hitung dosa Tuhan penciptamu itu, Tuhannya Jesusmu, Bapa di sorga itu punya nama, Bung. Namanya siapa? Allah, Allah, Allah namanya. Bible semua dari mulai kitab Kejadian sampai Maliaki, dari mulai Deuterokanonika, Makabe sampai Wahyu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ditambah surat-surat kerasulan Paulus, ditambah surat-surat Yakobus, ditambah surat-surat Petrus dan Andreas. Semuanya bilang apa? Jesus adalah utusan Bapa di sorga. Namanya siapa Bapa itu? Eloah katanya. Dalam bahasa Ibrani Eloah. Eloah itu apa? Allah. Tulis dalam bahasa Ibrani Alef, Lamet, Lamet, Hei. Bahasa Arabnya Alif, Lam, Lam, Hu. Lah, Alif, Lam, Lam, Hu bacanya apa? Allah. Alif, Lamet, Lamet, Hei. Kalau Yesus jadi Tuhan, bukan menghina, bukan. Ini gambaran yang tepat bahwa Islam memuliakan. Kalau Yesus Tuhan, nanti dia berdoa kepada Tuhan siapa lagi? Afwan, Asif. Ini Mas, hari ini kau tidak masuk Islam. Kamu tidak keluar dari Katolik. Hari ini kamu dijemput Allah untuk menerima hidup yang hasanah di bumi dan hasanah di hari nanti. Mau? Kalau mau dengerin Ustadz. Nanti Ustadz yang tuntun. Ustadz ini punya password. Emangnya masuk surga masuk begitu aja ya? Sorry bos. Password. Password. Kunci. Ini nanti dikasih. Barakallah. Ya. Barakallah fikum. Udah siap Ustaz ya? Afwan. Udah siap. Afwan Ustaz, maaf. Ya. Maafkan saya. Ustaz Afwan. Ya. Udah siap Mas Dimas ya? Mas Dimas dan para hadirin, mari kita mulai prosesi Allah sama 2 kalimat syahadat. Kembalinya seorang hamba pilihan yang kembali kepada agama Islam, kembali kepada agama Islam, bukan masuk Islam, kembali kepada Ya Allah. Dan proses ini akan dituntun oleh Ustadz Uwais. Mohon diberikan kesempatan kepada Ya, mohon izin Pak Ustadz, mohon izin. Ikutin saya Mas Dimas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Barakallah. Barakallah. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah. Ya Allah. Mas Dimas dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat tadi, maka ini menjadi password untuk menjadi mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Mas Dimas seperti bayi baru dilahirkan. Dosa-dosa yang telah dilakukan
terhapus semua, putih kembali suci. Dan untuk itu jangan lagi dikotori kertas yang putih itu dengan noda-noda. Bahkan kami sendiri yang sudah lama memeluk agama Islam, banyak masih dosa-dosa kami yang mungkin belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada hari ini Mas Dimas sudah mengalahkan kami semua. Suci baru lahir. Ini harusnya kami mempunyai sifat boleh iri kepada Mas Dimas. Karena bersih seperti bayi baru dilahirkan. Untuk menguatkan niat baik dan mudah-mudahan diberikan istiqomah, kami berikan kesempatan pada Ustadz. Silakan Ustadz untuk memimpin pembacaan doa Ustadz. Fadal masykurah Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak المنان ويا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. آمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين. يا الله يا رحمن الرحيم. Tunjukkanlah kepada kami kebenaran itu adalah kebenaran. Dan berikanlah kemampuan kepada kami ya Allah ya Rahman ya Rahim untuk mengikuti, untuk melaksanakan, untuk mengerjakan kebenaran itu ya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah juga kepada kami kebatilan itu adalah sebuah kebatilan ya Allah. Dan berilah kemampuan kepada kami ya Allah untuk menjauhi, untuk meninggalkan kebatilan dan larangan-larangan-Mu ya Allah. Amin. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala dinik. Amin. Ya Allah Rahman Rahim. Kuatkanlah dan kokohkanlah hati kami di atas agama-Mu dan di atas kecintaan kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada agama-Mu ya Allah. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. آمين. ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك. آمين. ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا الله بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا. آمين. واجعله الوارث منا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آذانا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. آمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mas Dimas, Pak Ustadz Kainama, Pak Ustadz dan hadirin sekalian, demikianlah selesai acara prosesi mengucapkan 2 kalimat syahadat dari Mas Dimas. Mudah-mudahan diberikan istiqomah, diberikan kekuatan hati untuk menjalankan syariat Islam selanjutnya. Karena sudah bersyahadat maka akan terikat kepada rukun iman dan rukun Islam yang selanjutnya nanti akan kita bahas setelah sesi ini. Kami ucapkan terima kasih
dan mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You